Aku Tuhan telah menipu dia. Itu terjemahan apa, Bang? Ini satu Bang ya. Belum satu. Lihat Abdillah, kamu belajar dari saya diskusi Abdillah. Ya, Balik dulu ke yang tadi. dalam Yeremia. Ya Tuhan, Engkau telah menipu aku. Balik dulu ke yang tadi. Ini Tuhan menipu. Benar enggak? Kata dulu, balik dulu ke Yesaya 1:14. Baca Yesaya 14 ayat 9. Nih, saya bacakan Yesaya 14 ayat 9. Di sini tadi yang ditanyakan tentang Tar teman-teman. Saya bacakan Yesaya 14 ayat 9. Ya, Abdillah sama seperti yang kita diskusi Abdillah. Kalau saya bukan muslim, apa ini? Iya, tar dulu. Saya bacakan Yesaya 14 ayat 9 dalam Alkitab ya. Dikatakan begini, jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan menuhankannya dari tengah-tengah umatku. Di situ tidak ada kata menipu. Oke, menggoda Bang. Abang bernarasi kalimatnya jadi menggoda ya. Oke? Yesaya 14 ayat 9 tidak ada kata menipu di situ. Ya, oke, saya ikuti narasinya Bang. Jika Abang bernarasi dari kata menipu ini menjadi menggoda, sekarang Bukan memang Alkitab tidak pertanyaan saya, Tuhan menggoda dalam bentuk apa Bang? Ya, nggak tahu karena di situ tidak dijelaskan tentang menggoda. Di situ tidak dijelaskan tentang menggoda dalam hal Godaan apa. apa yang Tuhan berikan Bang? Kenapa Tuhan menggoda seperti iblis? Silakan jawab. Abdillah, kamu belajar sama saya. Enggak, kita lagi ngomongin tentang Tuhan menipu. Ayat yang kamu baca tidak bicara tentang Tuhan menipu. Lah, ini Oke, kamu baca Alkitab yang mana? Makanya saya tanya, Alkitab yang saya baca kok tidak ada kata menipu. di Google. iya. Kemudian kan Alkitab yang kamu baca kan menggoda dalam bentuk apa gitu. Ya, menggoda dalam pengertian apa kan itu tidak disebut. Untuk terakhir kalinya dari saya mau tetap Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Jadi memang kalau bicara tentang Indonesia Bang, sabar dulu ya, Bang, ini dulu. Pak ini kan mau guru, jadi ada yang mau sampaikan. Silakan Pak Indi. Mohon maaf, tadi yang ditanyakan tentang maksud dari Allah menipu yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan yang ditanyakan dan dibahas, dan Abangku ini mengatakan bahwa beliau ini sudah lama berdiskusi dan beliau meminta kepada Bang Abdillah untuk menyimak bagaimana caranya beliau berdiskusi. Setahu saya Bang, apabila kita ingin berdiskusi dengan baik dan benar, seharusnya ketika kita ditanyakan tentang sesuatu itu kita menjawab. Tetapi yang saya lihat di sini, ketika kita ditanyakan tentang makna dari Allah menipu yang ada di dalam Al-Quran, di sini saya lihat Abang malah menanyakan balik, malah lari dari topik yang ditanyakan kepada umat Islam. Nah, gitu Oke, ya, sudah Bang. Narasinya sudah. mohon maaf. Saya mau jawab, tetapi ya apabila tidak dikasih izin untuk menjawab ya tidak apa-apa. Oke, saya pamit ya, diskusi yang baik. Kita seharusnya menjawab apa yang ditanyakan, bukan dari Jawabannya Pak Indi gimana? topik yang lain. Bang ya. Sini malah Ketika melontarkan pertanyaan, seharusnya pertanyaan yang dilontarkan itu tidak bisa menjadi bumerang kepada keimanan sendiri. Itu Bang, poin diskusi. Jika melontarkan pertanyaan yang kemudian bisa jadi bumerang dalam perdiskusian kepada iman sendiri, ya itu apa gitu kan? Saya bisa jelasin Itu yang bahaya. Jadi sebenarnya oke. Jadi saya udah baca ya konteks Yesaya pasal 14. Saya karena belum bisa open cam, tapi saya sudah baca konteks Yesaya 14 ayat 1 sampai ayat 11 itu. Jadi persoalannya di mana? Allah menipu di mana? Karena di situ tidak ada kata menipu. Kalau kemudian ayat 1 sampai ayat 11 itu. Kenapa?
Ini siapa yang bicara? Nggak, biasanya saya Kalau bilang bicara kepada tentang Nabi itu ya, Nabi yang memberontak itu. iya, jadi dalam konteks Yeskiel 14 satu-satu dulu teman-teman, biar kita akan menjelaskan kepada Pak Nopran. Kalau teman-teman mau bicara nggak apa-apa, saya mute dulu, silakan. Oke Bang ya. Salam semua, salam. Shalom. Pak, salam Bang, salam. Ini dari Bang Nopran ini menunjukkan kata menipu, tapi di dalam kitab kami ini tidak ada kata Nggak menipu. ada, tadi saya udah sampaikan, Pak. Tunggu dulu. Berarti caranya langsung Bang Nopran ini sudah memfitnah kitab kami Bang. Tahu dia dapat dari mana. Memfitnah kitab kami Bang. Abang Oke bang ya, kalau saya dituduh memfitnah bang, coba abang lihat cara saya mencarinya bang. Abang harus lihat cara saya mencarinya. Buka Alkitab teman-teman, kalian bisa buka Alkitabnya nggak? Karena saya udah bisa ini. Buka, saya sabar. Sudah aku udah buka di sini tentang apa, tidak ada kata menipu. Iya. Iya, karena Ya kau ngapain cari di dalam Google? karena Bang Nopran bukan di Google. Bimbel.com nih. Nggak apa-apa. Kita buka Yeskiel. Iya, saya udah baca dan saya bisa Ya, tapi kalau nggak baca nggak ada di situ kata menipu. Enggak, sebentar Pak. Sekarang Kristen tumbuh, ayo gas. Enggak, Bang Nopran Bukan, Yeskiel pasal berapa tadi? 14 saya. Nggak ada Kristen yang mau berantem, bro, santai aja. Buat apa kita berantem Bang? Gaya sama Pak. Oh ini, sabar ya. Gitu Abdillah, kamu jangan banyak-banyak narasi Abdillah. Nggak, kamu juga salah, kamu juga kurang tepat. Kenapa? Kau yang salah, kau yang sudah menghujat. Wah, ngaco. Sinetron bahaya, dia tahunya bukan dari Alkitab. Dia habis edit, dia paksa masukin ke sini. Iya, dia tuh Yeskiel pasal 14 ayat yang ke 9 ya. 9. Nah, perikopnya ini hukuman terhadap penyembah berhala. Betul. Terus Nih ayat yang ke-9 ini. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku Mana kata melawan menipu? dia dan memusnahkan dari Untuk apa di situ? Mana kata menipu? Kata mana? Besok kita ngomongin tentang bahkan saya teman-teman. Yang saya mau berbagian. Di mana dikatakan bahwa Tuhan menipu di situ? Bang Nopran ngomong sendiri. Tuhan menggoda. Di mana dikatakan bahwa Tuhan menipu? Bang Nopran tadi sudah menunjukkan kata menipu di dalam Iya. Tuh, Iya, Bang, ini mau dasar palsu. website bible.com. Website Bible. Abang tuh sudah mengedit Oh, kitab websitenya punya orang itu ya, salah websitenya ya. Ya berarti aku yang salah. Bang Nopran ngerti nggak bahasa Indonesia? Menipu dan menggoda sama nggak? Coba Nopran, kamu kecil di KBBI kata menipu dan menggoda sama nggak? Coba kamu buktikan. sampai ini dulu ayamnya berisik. Ayo Nopran, kamu kecil KBBI apa makna menipu dan menggoda? Coba kamu ketik jangan buka itu karena buka aja udah salah ya. Di situ tidak ada kata menipu Oh, ya. salah. Kita punya Alkitab, kita baca Alkitab, nggak ada situ kata menipu. Saya muslim. Iya, makanya kamu kalau buka data kalau orang bilang nggak ada, jangan kamu maksakan. Sekarang kamu ketik KBBI, kamu buka kata menipu sama menggoda, sama nggak artinya? Ayo, Arah yang sama loh. coba kamu bisa kata menipu dengan menggoda sama nggak? Bisa mengarah ke yang sama. Betul. Kamu ketik KBBI apa menggoda dan apa menipu? Oh, nih, gini bang. Jangan gitu, Orang menipu bro. ini dengan cara menggoda lebih dahulu atau tidak? Coba jangan kemana-mana ketik kata menipu dan menggoda KBBI. Coba. Bang Nopran. Orang mau menipu ini dengan cara menggoda dulu atau gimana? Memang Islami. Makanya Muhammad itu diutus kepada umat yang buta huruf. Nggak ngerti. KBBI juga nggak ngerti ya. Nggak apa-apa, nggak usah ke sana teman-teman. Tapi maksud saya begini, kalau kamu menunjukkan ayat yang seperti saya
tunjukkan, kan saya tunjukkan di dalam Amsal 4 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan Allah lah yang menipu mereka. Allah menipu tuh di situ. Nah, Anisa 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu. Coba. Ini kalau ini gimana? Sekian 49. Ya itu kan tidak ada kata menipu. Abang itu tidak ada Kamu itu pakai versi BM. Oke, kalau nggak mau pakai Yeskiel 14:9 ada lagi, tenang. Enggak tuh. Woi, kita itu, woi, nopran. Yeremia 20 ayat Kita ke-7. itu berdasarkan ini, bukan berdasarkan dengan dokter-dokter yang kau kasih tunjuk itu. Yeskiel dulu, Bang. Aduh. Enggak lari ke Kau ini sudah Yang punya memuja. websitenya siapa sih? Kau ini sudah menista agama Ayo Kristen. kita tuntut yuk yang punya website ini yuk. Bukan. Kita pakai itu Kau itu bukan versi dulu, versinya dulu, versi. Ayo, Itu kan kita cari yuk pemilik website ini Aduh, yuk, siapa kau ini yuk? mau berpolemik. Males ya? Abang udah Ini kata. kacau nih orang kayak begini. Aduh. Iya. Oke, silakan Bang, dilanjut Bang. Maka ini udah bilang tadi debat, berarti ketahuan debatnya pakai Google semua ini. Aduh. Seperti itu, memang. Memang kalau orang mau pelajari Kristen, Bang Nopran, orang kalau mau pelajari Kristen itu memang susah. Debat pakai Google dasar memang. Kami tidak panik, tapi kami berdasarkan yang tercatat di Alkitab ini loh. Kalau lewat media sosial, online itu bisa diedit. Sumber yang biasa tidak terpercaya. Kok bisa ya? Makanya tadi saya pengen mengklarifikasi Karena di Google itu kan banyak versi. Makanya benar apa kata Pak Bles. Kalau kemudian menggunakan sumber yang kurang tepat itu sama saja dengan menggunakan data palsu. Betul kata Pak Bles tadi. Jangan aja coba kita buktikan ketika KBBI kata menggoda dengan menipu sama nggak? Coba kata menggoda dengan kata menipu di KBBI apa persamaannya sama? Tidak lah Bang. Artinya sama. Tapi saya udah antisipasi teman-teman. Saya udah antisipasi dia pasti bawa kitab Yeskiel itu. Makanya saya langsung ambil Alkitab tuh. Kok nggak ada kata menipu? Itulah. Tapi begini, Dia bilang di siapa tadi bilang Abdillah, padahal dia juga sama botolnya. iya mungkin kita bahas dulu sebelum perdebatan kita. Pasti Bang Abdillah di bawah tertawain dia kan. Iya, Bang Abdillah ketawa, dia bilang Bang Abdillah tuh goblok, ternyata dia juga goblok. Ini ya yang Dia lebih goblok. Parah. Dia minum kopi terlalu banyak gitu sama Siapa yang mau nih bayar 20.000 nih Indomie? Oke, dan Kiai, Kak Kiai. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Kak Kiai. Ya, selamat siang. Kalau menurut saya Islam, antara menggoda dengan menipu secara bahasa Indonesia memang berbeda. Itu akan sudah udah jelaskan dalam KBBI kan, menipu dan menggoda kan beda kan. Tapi dia mau juga, mau aja itu menggoda sama dengan menipu. Kan aneh. Apa dia nggak SD nggak tamat gitu bahasa Indonesianya? Tidak apa-apa, itu tipikal orang yang tidak beriman tanpa pernah mendalami kitab Masih Iya, ngeyel, kita bilang masih ngeyel tuh orangnya tuh. Astaga. Sumbernya tidak jelas ya tadi. Sumbernya kok dari mana? Cari di Google ya. Di Google kan banyak Bang. Ya, gimana Kak Kiai? Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Kak Bles, Kiai? coba kita dengarkan dulu tanggapan dari Pak Bles teman-teman. Pak Bles silakan Pak. Ini saya itu tadi menyimak dia kan menulis catatan ini. Oh, berarti dia kan mengambil bukan dari kita Injil yang sebenarnya, dia mengambil dari hal-hal yang negatif gitu. Dia menulis di PBN itu menipu ya, berarti ya seperti itu tulisannya Bang. Berarti ada yang diedit kata-kata seperti itu di dalam Yeskiel 14 ayat 9 tidak ada kata menipu. Nah, thank you Pak. Betul. Makanya teman-teman, saya udah ketipuan tuh.
Saya juga melakukan hal yang sama. Saya ketik ayat Alkitab yang kemudian mengatakan Tuhan menipu. Muncul ayat itu. Nah, saya kemudian ambil Alkitab. Nih kan saya pengen mengkonfirmasi langsung dari Alkitab. Ternyata di situ diterjemahkannya bukan menipu. Nah, inilah dia ya. Teman-teman kita yang Islam ini tiba-tiba entah menggunakan data dari mana, pengen mengkritik tentang Tuhannya orang Kristen, tetapi kemudian menggunakan data yang tidak valid gitu loh. Ya, kalau tadi saya menggunakan surat An-Nisa 142, surat An-Nisa 142 kan jelas-jelas tertulis di situ. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Itu jelas ayatnya. Ya, silakan Bu Kiai. Ibu siapa? Ya, saya nyimak dulu ini ya Bang, Kakak. Nanti kalau memang saya ada pertanyaan, nanti akan saya ajukan. Oh iya, Ibu suci Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, ateis? Alhamdulillah saya Islam. Oh Islam. Nah, gimana tanggapan Ibu mengenai ayat An-Nisa 142 tentang Allah yang menipu? Manusia menipu Allah, sedangkan sebenarnya Allah yang menipu manusia. Sebenarnya pada dasarnya manusia ini kan buta akan hal yang goib, ya, goib dalam arti kata rahasia Tuhan. Jadi kebanyakan manusia itu seolah-olah mereka berbuat sesuatu yang mereka anggap bahwa Tuhan itu tidak mengetahui. Padahal sebenarnya Tuhan itu mengetahui, bahkan mungkin Tuhan sudah menyiapkan balasan-balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia tersebut. Maka di situ disebut kadang manusia merasa bahwa dirinya bisa menipu Allah, padahal Allah Tuhan mengetahui dan Allah telah menyiapkan hukuman yang pantas bagi untuk orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah gitu. Ya, Bu. Jadi begini Bu Suci, di situ kan dikatakan orang munafik kan memang mau menipu Allah. Tidak dikatakan bahwa Allah akan menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang mau menipu Allah, tetapi di situ dikatakan Allah lah yang menipu mereka. Ya, poin saya kan terkait dengan Allah menipu. Jadi menipu di situ pengertiannya apa, Bu? Apakah memang dalam konteks pengertian yang positif atau negatif? Di situ kan sudah dikatakan bahwa Allah lah yang menipu. Bukan, dengar, gini, manusia munafik itu arti katanya dia tuh munafik itu mengatakan bahwa menganggap bahwa Tuhan itu ada, tetapi dia merasa bahwa Tuhan itu kayak dia berbuat sesuatu yang dia merasa bahwa Tuhan itu tidak tahu, padahal Allah ini tahu dan Allah sudah menyiapkan hukuman. Artinya apa? Sebenarnya dia menganggap bahwa dirinya telah menipu Allah. Padahal Allah itu maha mengetahui, bahkan sudah menyiapkan hukuman tersebut, begitu. Enggak, di situ nggak dikatakan Allah menyiapkan hukuman tersebut, tapi di situ dikatakan orang itu mau menipu Allah, tapi Allah yang menipu. Itu sudah saya jelaskan. Iya, jadi maksudnya Allah menggunakan tipuan untuk menipu umat. Baik, biar lebih jelasnya mungkin kita buka kitab tafsirnya aja ya Pak ya. Oke, dia bisa nggak sembarangan menafsirkan, karena kalau tafsir ini kita tidak bisa sembarangan menafsirkan. Boleh. Saya boleh bacakan tafsir Kemenak? Ya, silakan dibacakan. Ya, di sini begini, tafsir Kemenak mengatakan begini: sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan seperti digambarkan pada ayat-ayat di atas, orang-orang munafik itu berusaha hendak menipu Allah, tetapi usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Allah lah yang menipu mereka. Tuh. Jadi begini Bu, tak saya selesaikan bahwa Allah lah yang menipu mereka dan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan penipuan mereka. Jadi Allah udah balas, Allah udah menipu, membiarkan mereka tetap dalam kesesatan. Itu tafsir Kemenaknya Bu. Gimana Ki? Jadi begini Pak ya. Setiap perbuatan manusia baik di dunia dan di akhirat itu akan mendapat menjawab balasan, ya.
Nah, contoh nih, kalau kita menipu manusia di dunia, membohongi manusia, Allah akan balas bahwasanya dia akan ditipu dengan hal yang sama, ya, melalui orang lain. Nah, itu kan kalau dalam hukum agama lain mungkin disebut karma ya. Nah, ini juga sudah ketetapan dari Allah. Maka jangan pernah orang munafik itu menganggap bahwa dia mampu menipu Allah. Ya, Allah bisa menipu. Allah itu sudah membalas tipuannya, mengembalikan tipuannya sesuai dengan perbuatannya. Jadi manusia itu menipu Allah, padahal Allah itu membalas dengan tipuan yang sama. Iya betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini, Bu. Menurut Ibu menipu itu baik atau tidak baik? Menipu itu tidak baik, tetapi kalau Allah ya nih dengar ya, Allah itu maha adil. Jadi begini, kalau kita menipu orang, akan Allah balas dengan tipuan yang sama, walaupun bukan ini, tapi melalui orang lain. Jadi ada namanya hukum karma ya. Ya, jadi menipu itu baik. Jadi menipu itu baik. Menipu itu baik. Dalam perjanjian lama, membunuh tidak baik ya. Tetapi membunuh dan untuk membela diri itu diperbolehkan. Tentang membunuh. Jadi kita lagi bicara tentang menipu, bukan tentang membunuh. Jadi menipu itu baik, tetapi bila tujuannya baik, menipu itu baik jika tujuannya baik. Oke, jadi menipu itu baik jika tujuannya baik, sehingga Allah menipu. Kalau konteks yang Bapak tanyakan ini, kenapa Allah itu menipu tadi, itu kan sudah dikatakan bahwa manusia kadang diberi balasan itu sebagai peringatan. Maka Allah membalas manusia tersebut itu karena ingin memberi peringatan kepada manusia tersebut. Ya, jadi menurut Ibu ketika Allah menipu kita untuk kebaikan itu hal yang baik. Ya baik, kenapa? Karena dikembalikan lagi sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Ya, bukankah menipu itu adalah pekerjaan iblis? Kalau iblis menipu untuk menyesatkan. Tujuan iblis itu menyesatkan loh ya. Tapi kalau Allah ini dia tidak menyesatkan, tapi apabila manusia memilih untuk dalam kesesatan, maka akan Allah berikan kesesatan tersebut. Kalau manusia tersebut memilih untuk menipu Allah, maka Allah juga akan mengembalikan tipuannya. Begitu loh. Yang tadi tafsiran yang saya baca di sini dikatakan Allah lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan. Tadi saya bertanya, apakah menipu itu, bukankah itu adalah pekerjaan iblis? Ibu katakan apa tadi? Kan sudah dikatakan di situ bahwasanya Allah akan membiarkan manusia dalam kesesatan. Kan kesesatan itu pilihan manusia tersebut kan? Gak mungkin kalau Allah membiarkan manusia memilih dalam kesesatan. Begitu kan? Saya kembali ke yang tadi. Jadi yang menipu itu bisa iblis, bisa juga Allah. Bisa iblis, bisa juga Allah. Ya keduanya bisa. Sesuai dengan kalau iblis misinya memang menipu manusia loh ya. Beda. Kalau Allah iblis misinya memang menipu manusia, tetapi Allah tidak. Jadi Allah itu menipu manusia apabila manusia tersebut memilih untuk menipu Allah. Oke. Jadi Allah dan iblis bisa sama-sama menipu. Ya betul. Tapi kan konteksnya beda. Mereka sama. Berarti Allah dan iblis sama. Berarti Allah dan iblis sama. Tidak sama. Karena sudah dibilang dari awal. Konteks antara iblis dan Allah beda. Karena iblis dari awal dikatakan memang sudah misinya itu memang sudah untuk menipu manusia, untuk menyesatkan. Jadi menipu selama itu dalam kebaikan diperbolehkan. Ya. Saya sudah mau klimaks saya. Oke, lanjut. Saya sudah mau sampai di ujung ini. Jadi gini teman-teman, yang saya dapatkan dari Bu Suci adalah menipu itu boleh. Allah menipu, iblis pun menipu. Allah dan iblis sama dalam hal menipu. Berarti Allah dan iblis adalah sama. Itu enggak gitu, itu kesimpulan kalian. Kesimpulannya saya bilang. Iya, jadi kalau menurut dari Kak Kiai tadi kita menipu itu boleh selama itu untuk kebaikan. Ya, begitu ya Kak Kiai ya. Ya, betul. Nah, begitu. Jadi saya mencuri untuk kebaikan juga boleh kan? Boleh, di perjanjian lama juga diperbolehkan.
Perjanjian lama di bawah. Di dalam hukum Taurat dikatakan dengan jelas, kalau ibu baca hukum Taurat itu ada hukum moral itu yang 10 itu dilarang dengan jelas. Di situ dikatakan bahwa jangan mencuri. Tetapi para nabi di zaman Taurat juga melakukannya loh Pak, masalahnya. Ya, mereka melakukan itu dalam konteks melakukan kehendak Tuhan atau tidak, atau kehendak mereka. Iya betul, makanya dibaca saat Tuhan pernah berfirman kepada Daud, telah aku berikan kepadamu istri-istri dari tawanan perangmu. Itu artinya apa? Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan loh istri-istrinya ya. Makanya kalau kalian protes tentang Tuhan, Coba kamu jelaskan ke saya. Kamu jelaskan ke saya ketika di dalam hukum Taurat Tuhan dengan jelas mengatakan jangan mencuri. Tetapi kemudian kamu mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan itu. Dalam konteks dua klaim ini, apakah dua klaim ini bisa dilakukan secara bersamaan dalam konteks hukum-hukum logika? Baik, begini Pak, kita ambil ya, jangan mencuri, jangan membunuh, ya, jangan mencuri, jangan membunuh. Kalau membunuh itu untuk membela diri kita, boleh tidak kira-kira? Siapa yang bilang jangan membunuh itu kemudian diizinkan oleh Tuhan? Loh, sebelum hukum Taurat itu jangan mencuri, jangan. Gini. Oke, saya coba rubah pertanyaan saya lebih simpel. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, tetapi kemudian Tuhan membiarkan pembunuhan, apakah di dalam diri Tuhan itu ada terjadi kontradiksi? Loh, kan sudah dibilang tadi kan Tuhan bisa berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tidak boleh mencuri kan ya tadi ya? Ya, oke, kita begini Bu. Misalnya nih, oke, saya ulang ya. Kalau Tuhan sudah berkata jangan mencuri, tapi kemudian Tuhan mengizinkan bahwa ada pencurian misalnya, apakah kemudian Tuhan berkontradiksi dengan dirinya sendiri? Maksudnya bagaimana? Nah, sudah selesai. Oke, lanjutkan teman-teman. Saya paham dia. Bagaimana mau ini saja mereka diperbolehkan berbohong kok, mencuri selama itu baik. Membunuh juga boleh loh. Nah, soalnya di membunuh yang kami tidak boleh. Jangan dia melawan itu. Ini bawel banget ya, melakukan pembenaran bahwa Alkitab kami lagi lucu. Enggak gini Bu Kakia, di dalam tadi Ibu katakan membunuh itu boleh. Di mana dalilnya Bu? Ibu mengatakan membunuh itu boleh. Coba tunjukkan Bu. Bu Kiai. Coba tunjukkan Bu. Enggak, tadi Bu mengatakan membunuh itu boleh ya Bu ya? Nah boleh. Kalau di dalam membunuh boleh itu, tunjukkan dulu dalilnya di Al-Quran kalau membunuh itu boleh. Perangilah orang yang memerangimu. Kalau di dalam perang itu bunuh-bunuhan atau peluk-pelukan atau cium-ciuman kira-kira? Saya tahu, coba Ibu menafsirkan sendiri. Saya nggak menafsirkan apa Ibu. Saya nggak berani. Iya, itu kita Pak, secara logika aja. Kalau membunuh tidak boleh, terus gimana pada saat zaman penjajahan 45 kita melawan Belanda yang beragama Kristen itu, bunuhnya gimana? Iya kan Ibu katakan. Kamu mau itu nanti konteksnya berbeda. Iya. Beda lagi, Kiai. Nggak beda. Sekarang begini, kalau membunuh itu dilarang, itu melawan penjajahan itu gimana? Itu loh, tadi Ibu berkata membunuh itu boleh. Ya kan Ibu ya, saya mengikuti alur cerita Ibu. Sekarang kalau Ibu membunuh saya boleh, tunjukkan dalil di dalam Quranmu bahwa membunuh itu boleh. Coba tunjukkan dulu dalilnya Bu. Kita secara logika aja lah Pak ya. Enggak, kita nggak usah secara logika. Kita nggak usah secara logika. Sekarang buktikan dalil dari pernyataan Ibu itu. Coba tunjukkan. Saya nggak mau secara logika Bu. Ya benar. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 190 itu sudah jelas. Tunjukkan. Perangilah di jalan Allah yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Ya, itu sudah jelas. Perangilah, coba tunjukkan dalilnya dulu. Saya tidak punya handphone dua Pak, masalahnya Pak. Aduh, lihat di Google lagi. Jadi Ibu datang ke sini, kalau datang suatu diskusi Ibu harus lengkap membawa dalil yang lengkap biar bisa ditunjukkan sama kami. Mungkin kami bisa belajar dari ini pernyataan Ibu.
Bukan Nah langsung itu udah jelas Bapak di ayat Al-Baqarah 190 itu perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Coba dibuka. perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Berarti artinya kan orang ini yang memerangi pertama siapa? Loh, meperangilah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya apa? Kalau kita diperangi orang, kalau kita dizolimi orang, kalau kita ingin dibunuh orang, ya kita berhak melawan loh Pak. Boleh kita membunuh. Enggak, ibu kan teman katakan perangilah. Coba di dalam konteks selengkapnya coba ibu buka dulu dalilnya. Makanya kita pada sama ibu. Coba buka dulu. Loh, saya kan sudah bilang, saya tidak megang handphone 2. Saya tidak megang Al-Quran juga, karena posisi saya lagi kerja di luar Pak. Coba dibuka lah ayat Al-Baqarah 190 biar jelas. Bagaimana kita mau membukanya? Ibu sendiri tidak bisa membuktikan dalilnya yang Loh, kalau saya buka dari sini, nanti saya keluar dari live bisa Pak? Gimana dong? Oh bisa sebentar. Jangan berkata ibu langsung perangilah. Itu pun berarti hanya sedikit yang katakan dari pernyataan. Tinggal dibuka apa susahnya loh. Coba Bapak kan punya handphone 2 nih. Tinggal buka nih. Tadi aja bisa kok buka-buka yang lain. Kenapa setelah dikasihkan ayat mengeles untuk ini dan itu, tinggal terima aja sih Pak sebenarnya. Enggak, ibu pernyataan minta tolong dong bukakan pintu. Bukakan itu enggak sopan. Ibu kan beretika, katanya berlogika. Nah, sekarang dibilang kalau mau bilang konteks nggak sopan, dari tadi kalian juga memang udah bilang nggak sopan kok. Bahkan memuja sudah orang Islam tuh nggak sopan juga loh Pak. Kalau memang kita mau diskusi itu yang sopan. Kamu jangan framing bahwa kami menghujat, ya tidak bicara. Coba tunjukkan dulu di mana kami tidak sopan. Tunjukkan dulu. Tadi sudah dibilang. Kami menghujat. Di mana? Kalau mau diskusi itu yang sehat, yang benar-benar sopan, jangan mengutarakan kata-kata kasar. Nah sekarang saya sudah menunjukkan dalil bahwa semua orang yang memerangi kami Saya bacakan dalilnya. Kalau memang kalian mau buka, ya tinggal silakan buka kok susah amat. Tinggal ngeles Pak. Terima kebenaran itu dengan jujur. Jadi jangan seolah-olah Mari kita buka Al-Quran. Mari kita buka surat At-Taubah. Mari kita buka surat At-Taubah. Ya Bu Suci, mari kita buka surat At-Taubah ayat 1, 2, 3. Pak, ya kita fokus dong. Kita kan lagi bahas tadi kan saya sudah mengajukan ayat ya, ayat di Al-Baqarah 190. Kenapa jadi lompat lagi? Kok kalian itu kemampuannya lompat-lompat kayak kalau gunting? Tentang bunuh-bunuhan. Saya kan mau tunjukkan tentang bun itu kan memang perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, bunuhlah orang-orang kafir. Nah itu memang kata firman Allah. Di situ di konteks dikatakan bahwa asbabun nuzul ayat itu bunuhlah orang-orang kafir itu pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah, di mana orang-orang kafir tersebut benar-benar tidak manusiawi. Maka patut kita perangi orang-orang begitu. Kenapa mereka tidak manusiawi dalam hal apa Bu? Ya di masa yang lain aja Pak, dimana bagaimana saat zaman jahiliyah di zaman Rasulullah itu seperti apa orang-orangnya. Pasti tidak begitu. Di dalam ayat itu kapan orang jahiliyah menghina Bu? Enggak pernah menghina Bu, kata menghina Bu. Iya. Pak, ini kan kita konteksnya ke Al-Quran dong ya. Iya kan tadi Bapak kan bilang bunuhlah orang-orang kafir kan? Menghina itu kan. Iya, enggak dulu. Ini konteksnya maunya gimana? Dalam konteks itu menghina di mana? Coba tunjukkan dakwah. Bacakan dulu dari yang tadi. Tidak ada yang dikatakan menghina. Coba tunjukkan dulu. Intinya Tuhan Allah memerintahkan supaya bun orang kafir. Itu tidak ada menghina orang kafir. Itu sudah saya jelaskannya dari awal. Asbabun nuzul ayat Al-Quran tersebut diturunkan pada saat zaman kafir jahiliyah. Titik. Saya mengikuti Tafsirannya saya bukakan. Sebutkan dulu. Tapi di dalam dakwah Tafsirannya ada kata menghina orang-orang Muhammad. Iya. Mana tafsirannya dia saya bukakan. Di mana tidak ada kata menghina? Ibu sendiri yang mengatakan menghina. Di mana kata-kata menghina itu? Coba tunjukkan. Loh, yang mau menghina itu siapa? Yang menghina itu siapa? Di mana? Di mana yang saya mau menghina? Ibu tadi mengatakan sendiri. Loh, saya kan mengajukan bahwasannya tentang diskusi ini. Diskusi ini kalau bisa tuh sopan, jangan menghina. Ya. Yang menghina di mana? Coba tunjukkan dulu. Kami menghina di mana? Coba tunjukkan dulu. Ya gimana mau ditunjukkan, orang nggak ada rekamannya? Gimana Bapak ini? Betul, benar. Ibu kan tadi sudah mendengar, ya. Ibu sudah mendengar dari bawah tadi kan.
Kapan kami menghina? Coba tunjukkan Tadi kami. mengatakan bahwasanya umat Islam itu memang untuk orang-orang buta huruf. Ya memang ini kan Nabimu kan memang buta huruf. Benar buta huruf, tetapi kan bukan untuk umat-umat buta huruf. Bapak ngomong apa itu namanya? Itu kan nggak ada yang faktanya kenyataannya kan memang benar kenyataannya. Makanya orang-orang Islam bisa baca loh Pak, nggak buta huruf. Oh, bisa baca. Ya udah, makasih Bu kalau begitu. Kenapa? Ya udah, makanya lain kali kalau diskusi itu yang cerdas, yang baik, yang sopan. Tunjukkan ajaran kasih. Di mana ajaran kasih sekali seperti binatang? Nah, Ibu juga jangan mengatakan ke kasih. Saudara-saudara. Berbicara. Sudah. Kalau kalian nggak terima disebut binatang, domba itu binatang bukan? Emang kami pernah mengatakan binatang. Domba itu binatang bukan? Sekarang saya tanya. Bu, lari ke hati jangan ke situ dulu. Belum nggak di Alkitab, memang nggak keyakinan orang-orang Kristen. Kalau umat Kristen sebut duluan, begitu kan? Kapan kami menghina Ibu? Kapan kami mengatakan Tadi kan sudah dibilang, tadi siapa yang mengatakan bahwasannya umat Rasulullah buta huruf untuk orang-orang buta huruf? Faktanya orang Islam tuh nggak buta huruf loh, nggak. Banyak yang bisa baca Pak. dalam arti buta huruf kan buta hati. Bisa dikatakan seperti itu. Jelaskan secara jelas. Anda mengatakan buta huruf seperti apa? Harusnya dijelaskan. Gini bang, itu gini sebentar ya. Memang kan ada hadis yang mengatakan gitu, Muhammad diutus bagi umat yang buta huruf. Ya, bukan kita mau memuji, tapi memang itu udah ada tertulis seperti itu, Bu. Pak, tunjukkan hadisnya Pak. Ternisi 868, coba Ibu buka. Gimana saya mau buka? Saya kan sudah bilang saya nggak bawa handphone dua. Teman-teman siapa mau buka data, coba buka. Kita bukan ini kita, Bu, tapi memang ada itu seperti itu hadisnya. Hadis apa Pak? Ternisi 868. Lucu, cara diskusikan lucu kayak kodok gunting. Apa yang dibahas kemana jadi Bukan gitu, Bu. Ini kan tadi cuma kedengar ya. Kemana-mana? Kau ini naik ke atas. Coba buka dakwa. Nah, oh iya betul. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami. Diam dulu biar saya bacakan hadisnya dong. Cantik. Bu Suci diam dulu cantik ya, biar saya bacakan hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Ashir, dari Shibrin dan seterusnya. Diceritakan begini, ia berkata, Rasulullah SAW menemui Jibril, lalu beliau bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Betul. Di antara mereka ada yang lemah, tua, renta, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Betul. Di sini dikatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Udah. Gimana Bu? Apa itu? Gimana menghujatnya, Bu? Bisa ditunjukin sanadnya? Sanad hadis itu dari siapa? Ya kalau bisa nanti Bu buka sendiri aja lah. Kita udah tunjukin, Ibu juga Bisa. percaya. Tunjukin juga mau percaya. Lah sanadnya udah dibaca tuh, Bu. Iya, tunjuk Dari sanadnya udah dibaca tadi dari siapa ke siapa ke siapa ke siapa. Udah percaya juga. Pak, Bapak yang pintar-pintar, dengar ya. Ya, aku itu tinggal 6% ya, di sini padam lampu. Jadi nggak apa-apa, diskusi sampai mati. Kalau udah rungkap berarti udah. Hadis Tirmizi nomor 2868 kau buka sendiri. Ya udah nanti ibu periksa sendiri itu hadis itu dan sanadnya siapa biar jelas. Kita udah kasih data Ibu tahu saya. Makanya jangan hobi ngutip-ngutip hadis bodong. Oke, thank you. Buset, kau bilang ini hadis bodong. Padahal yang buat hadis itu Islam sendiri loh ya. Iya. Itu kan Botol ya. Coba. pintar buat hadis. Si Suci, orang Kristen yang bikin hadis. Ada yang kita katakan, Bu. Kita yang tunjukin dalil, Bu. Kita tunjukin dalil. Ya, Ibu itu menceritakan. dalilnya Sekarang
Iya, enggak lengkap. Ya, oke, kalau gitu, ya, gini Bu, kalau gitu Ibu buka aja sendiri, Ibu cari sanadnya dari siapa. Benar nggak hadis ini? Semua Ibu buka sama semua. Muharrir dan siapa sama karena hadisnya begini, doi bacanya sahih gitu. Jadi Hadis itu harus ada sanad perawannya enggak? Iya, tadi udah dibaca dari A, dari B, dari C, dari K. Suci ini pura-pura buta huruf. Itu ada sanadnya. Perawannya tidak putus. Tolong bacakan lagi sekali lagi di situ kan ada sanadnya. Coba dibacakan lagi biar Bu. Mari kita bacakan. Sesungguhnya suci adalah orang yang terpanggil. Mari saya ulang ya. Sayang Tuhan suci ya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Ashim dari Sir bin Hubais dari Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab loh. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Itu jelas syaratnya tuh. Nah itu Bu, Itu bukan sanad Bapak, itu perawai. Iya, perawinya udah jalan. Apa perawinya salah lagi? Enggak, tunggu izin dulu. Saya tanya kepada Ibu, sanad sama perawi apa bedanya? Oke, saya lanjutkan dulu dong. Satu dulu. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Ya. Terus kalau yang Bapak baca itu perawaliannya syarat hadis sahih itu perawaliannya Ya, tidak. oke, saya lanjutkan ya sayang ya. Saya lanjutkan dulu ya. Dengarkan dulu kau. Dalam hal ini, ketika dikatakan memang diturunkan dia diutus untuk umat yang buta huruf, dikatakan di sini dalam hal ini ada hadis yang serupa dari Umar, dari Husayban bin Al-Yaman, dari Abu Hurairah, dari Umma Ayyub istri Abu Ayyub Al-Hasami, dari Samura ibnu Abbas ibnu Jamaila Abu bin Alman, Abu Bakar, Abu Isa, Abu Abuan dan seterusnya. Abu tunggu. Hadis ini dengarin dulu. Hadis ini Hasan Sahih dan diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab melalui beberapa sanad. Nah, kamu bilang apa? Di sini dikatakan hadis ini sahih. Alhamdulillah. Udah. Ya, enggak percaya lagi. Udah, tapi enggak percaya lagi. Ini katanya sekarang sudah belum? Sudah. Ya udah kita dengerin Pak. Ya, biarin aja ya. Ini segini, ini doi gini. Doi. Bu, ya, Bapak Ibu yang terhormat. Iya. Kalau hadis itu cari dulu syarat hadis sahih itu. Iya. Itu Oke. apa? Bu, Syarat Ibu. hadis sahih itu apa? Ibu punya kitab sahih enggak? Ibu punya di situ enggak? Kitab hadis ada enggak? Ya ada, Ibu lihat di handphone aja tapi nggak bisa buka handphone. Coba buka. Kalau Ibu punya kitab hadis coba dibuka. Bapak benar-benar dong. Nah, ya aku tanya. Islam harus punya buku hadis. Sekarang Ibu buka. Iya. Mulia ngejar dulu. Oke. Saya kasih tahu kau. Kita harus terima teman-teman. Gini, kita harus terima karena ada hadis yang mengatakan perempuan muslim itu otaknya setengah. Iya, benar. Ada dalilnya. Mau tunjukin lagi, Bu? Sudah. Mau ditunjukin lagi otak wanita hanya setengah, Bu? Mau Bu kita tunjukin hadis otak wanita itu hanya setengah, Bu? Ini mau dibahas. Fokus. Iya, Bu. Ini apa kita mau tunjukin lagi nggak bahwa di hadis di Islam otak wanita itu hanya setengah?
Mau nggak Bu? Hadis palsu, hadis. Ya kita bukan begini Bu. Mau palsu atau enggak itu bukan orang lain yang buat Bu. Bu itu Islam yang buat Bu. Bu itu Islam yang buat bukan Kristen yang buat. Iya kalau gitu coba. Ibu coba tunjukin kita hadis di ibu buka. Kalau ibu bilang palsu ibu. Coba ibu buka. Manusia ya. Jadi ini bisa tidak mengakui hadis sahih ya. Mereka percaya doif ya kan? Ya nggak tahu juga nih mereka mau percaya yang mana nih. Ya, mengapa hadis sahih itu sampai sekarang itu masih dipertahankan? Kenapa nggak dibuang aja? Dibakar aja, iya benar. Iya dibakar. tanya aja sama pemerintah atau enggak sama Ya nggak tahu ya urusan kalian bukan kita lah. Udahlah, gua udah selesai. Gua pengen minta nomor WA-nya si Suci aja. Gini ya, kita cuma memberikan apa yang tertulis ya Bu, bukan kita menghina tapi apa yang tertulis kita bacakan gitu ya Bu. Jangan salah, mohon maaf ya Bu, kita cuma bacakan apa ya, bukan kita menambahkan, tapi ada yang tertulis hadis seperti itu, jadi kita cuma bacakan Bu. Nomor WA ya, biar kita WA aja. Ya. Wah, kok pergi ya? Kabur. Pengen lanjut untuk bahasa di Kamu minta nomor WA aja sih. Aduh. Bang Dama minta nomor WA aja sih. Jadi dia orang geget-geget di samping. Ngomongnya suaminya di samping. Turun gak tahu. Kita kalau mau jelaskan ke mereka memang susah karena memang ada ayat yang seperti itu kan. Susah sekali nyambung. Makanya katakan gini, kalau Islam membahas kitab Kristen itu namanya dakwah. Kalau kita membahas kitab ini berdasarkan dalil, kita bilangnya menghujat. Iya, ini yang heran tuh. Kalau kita buka mereka kepanasan. Iya, kita bilang menghujat, tapi orang ini enggak dakwah. Iya betul. Pak Sniper coba bukakan hadis yang wanita Islam otaknya setengah coba. Nabi Ahmad dia bacakan hadisnya cuma saya lupa. Ada tadi kita ada bahas itu juga tadi pagi aku sama apa di rumahnya Bu. Jago hadis itu. Kiamat itu jago hadis. Metatron. Bukan jago lagi bang, dia datangnya penuh. Iya, jangan boleh hadis deh. Jago hadis dia mempelajari udah lama itu sama Metatron tuh. Coba saya Bukhari 2464. Tak apa, kita buka dulu. Nanti juga doi. Nanti baca doi. Sahih Bukhari berapa? 2464. Sahih Bukhari 2 apa? 2464. 2464. Aduh. Oh iya, itulah tanda setengah akal ya benar. Di sini kan hadisnya begini. Coba dibaca aja. Begini. Telah diceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada Sa'id dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi dari Nabi, bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian seorang laki-laki? Para wanita itu menjawab, benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Oh iya benar, perempuan. Jadi wanita itu memang setengah akal. Mereka punya akal cuma setengah, nggak full, 100%. Makanya wanita Islam juga kan bisa makan dengan anjing. Ya ada. Hadis Sama dengan hewan. Iya, itu hadis Bukhari itu doif. Kalau dibaca doif, bukan sahih doif.
Ini saya baca di yang itu Pak, ilmu Islam yang hadis. Ada kumpulan-kumpulan hadis di sini. Ada hadis Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majah, Malik, Muslim, Tirmizi. Ya download tuh kitab hadis, pasti muncul di situ. Kumpulan hadis. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan akal perempuan itu setengah. Jadi kalau dia banyak bicara ya udah dengerin aja. Ibunya tadi kemana bang? Udah pergi kah? Ya. Lagi pakai popok. Salah dia tuh bang. Ibu tadi akal setengah jadi keluar. Oke kawan-kawan, saya izin turun dulu, beta izin turun dulu ya. Tidak. Oh, sekali ya, saya izin turun.